Permulaan misi dakwah. Di sebuah negeri besar dan makmur bernama Ninawa, hidup suatu kaum yang telah lama terjerumus dalam kekufuran dan penyembahan berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih seorang nabi dari kalangan mereka sendiri untuk membimbing dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Nabi itu bernama Yunus bin Matta, seorang laki-laki syalih yang jujur, sabar, dan diberi wahyu oleh Allah. Nabi Yunus berdakwah dengan penuh ketulusan. Ia menyampaikan ajaran tauhid, memperingatkan mereka tentang siksa Allah bagi yang ingkar, dan mengajak mereka kepada kebaikan. Hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, namun kaum Ninawa tetap membangkang. Mereka bahkan mengejek dan mencemoohnya, mengatakan bahwa dia hanyalah seorang manusia biasa, bukan utusan Tuhan. Hingga akhirnya, Nabi Yunus merasa sangat kecewa dan marah. Dalam hatinya, ia merasa bahwa mereka tidak akan pernah beriman. Maka, tanpa menunggu perintah Allah, beliau memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Ia pergi dengan perasaan sedih dan berat. Apa yang dilakukan Nabi Yunus ini, meski karena kesedihan dan kemarahan, adalah sebuah kesalahan. Seorang nabi tidak boleh bertindak tanpa izin dari Allah. Tapi disinilah awal dari perjalanan luar biasa seorang nabi pilihan Allah. Di tengah lautan, Nabi Yunus berjalan menuju laut dan naik ke atas sebuah kapal yang tengah bersiap berlayar. Kapal itu penuh dengan penumpang dan barang-barang. Mereka berlayar ke tengah samudera yang luas, hingga tibalah malam gelap, dan badai besar mulai datang. Laut bergemuruh, ombak naik tinggi, angin menerpa layar kapal dengan dahsyat. Kapal mulai oleng, terombang-ambing. Para penumpang ketakutan. Mereka sadar bahwa jika tidak segera meringankan beban kapal, mereka semua akan tenggelam, maka mereka memutuskan untuk membuang sebagian penumpang. Mereka pun mengundi, dan secara mengejutkan, nama Nabi Yunus yang keluar. Mereka terkejut, karena melihat wajahnya yang bersih dan tenang. Tapi undian dilakukan lagi, dan tetap nama Yunus yang keluar. Sampai 3 kali. Akhirnya, dengan pasrah dan ikhlas, Nabi Yunus melompat ke laut, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Dalam perut ikan. Dan disinilah mukjizat besar terjadi. Allah mengutus seekor ikan besar. Disebutkan sebagian riwayat itu adalah ikan paus untuk menelan Nabi Yunus. Tapi dengan satu perintah dari Allah, jangan mencederainya, jangan melukainya, hanya telan dia sebagai perlindungan. Di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus hidup. Gelap. Sangat gelap. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, gelapnya malam. Tak ada cahaya. Tak ada suara. Di sanalah Nabi Yunus merenung. Ia menyadari bahwa ia telah meninggalkan tugas kenabiannya sebelum ada izin dari Allah. Maka dengan penuh penyesalan, ia pun berdoa dengan doa yang begitu dalam dan penuh pengakuan. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya 87. Doa itu bukan sekadar kalimat, itu adalah jeritan jiwa seorang nabi yang menyesal, seorang hamba yang berserah sepenuhnya. Dan Allah, dengan kasih sayangnya, mendengar doa itu. Dikeluarkan dan disembuhkan. Allah perintahkan ikan besar itu untuk membawa Nabi Yunus ke tepi pantai dan memuntahkannya dengan selamat. Nabi Yunus tergeletak di pantai, lemah, sakit, dan sangat kurus. Kulitnya luka-luka karena asam dalam perut ikan. Namun Allah tidak membiarkannya begitu saja. Allah menumbuhkan pohon labu, yaktin, di sampingnya, dengan daun yang lebar dan buah yang bisa dimakan. Pohon itu menaunginya dari panas, daunnya melindungi tubuhnya dari lalat, dan buahnya memberi energi. Dalam waktu singkat, Nabi Yunus pun sembuh. Kembali ke kaumnya. Setelah pulih, Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke Ninawa. Dan inilah bagian yang paling menakjubkan. Kaum yang dahulu membangkang itu kini telah berubah. Mereka sadar akan kesalahan mereka. Setelah Nabi Yunus pergi, mereka melihat tanda-tanda azab Allah di langit, mendung hitam, suara gemuruh, dan mereka pun takut dan bertobat. Mereka keluar dari kota, menangis, berdoa, memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan Allah, Maha Pengampun, menerima taubat mereka dan menghindarkan azab dari mereka. Nabi Yunus kembali dan melihat mereka telah beriman. Ia pun kembali berdakwah di tengah kaumnya, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah para nabi, satu kaum secara keseluruhan menerima dakwah nabinya. Penutup dan pelajaran. Kisah Nabi Yunus adalah kisah tentang kesabaran dan ketaatan, tobat dan pengampunan. Kebesaran Allah dalam mengatur setiap kejadian.
Allah mengabadikan kisah Nabi Yunus dalam Al-Quran, sebagai pengingat dan pelajaran bagi semua umat manusia. Bahkan doa Nabi Yunus saat dalam perut ikan menjadi salah satu doa terbaik yang diajarkan Rasulullah untuk diucapkan saat kita berada dalam kesulitan. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa Yunus saat dalam perut ikan kecuali Allah akan mengabulkan doanya." H.R. Tirmidzi. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa selama kita masih mau kembali kepada Allah, tak ada kesalahan yang tak bisa diampuni. Bahkan dari perut seekor ikan pun, Allah bisa menyelamatkan seorang hamba yang bertobat.